Syirik modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah, sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini, namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku." Surat Asy-Syura ayat 80. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintarannya, kedekatan atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan jabatan itu dengan mudah. Yang keempat, panen melimpah. Karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian, yang menumbuhkan tanaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang kapanpun. Yang keenam, ia bisa sampai ke tujuan tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir tidak akan sampai ke tujuan. Yang ketujuh, mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk lain dari syirik modern juga sebagai berikut. Yang pertama, kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui atau ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama dalam soal karir dan percintaan. Padahal fenomena ramalan bintang berasal dari Yunani dan tradisi ini juga berasal dari mitologi Yunani yang menuhankan dewi-dewi mereka yang berwujud bintang-bintang. Demikian pula ramalan ala feng shui yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seseorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbuatan syirik melalui SMS. Dengan cara mengirim SMS, ketik rek spasi jodoh, kirim ke nomor tertentu, atau ketik rek spasi nama, kirim ke nomor tertentu, dan sebagainya. Kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depannya. Yang ketiga, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati tidak mungkin bangkit kembali. Mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik antara lainnya. 1.
dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. 2. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. 3. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wala quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. 4. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam kurung berzikir, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya orang-orang yang berfirman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, dalam kurung mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. 5. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya, termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, dalam kurung hanya mengharap keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan perbuatan syirik yang samar itu seperti demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, atau demi hidupku. Bisa juga kalau bukan karena anjing kecil, orang ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Dan bisa juga kalau bukan karena dokter itu, nyawa adik saya tidak bisa diselamatkan. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, misalnya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang seperti kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah engkau menjadikan si fulan sebagai sekutu bagi Allah dalam ucapan-ucapan tersebut. Semua ucapan ini adalah perbuatan syirik. Semua jenis syirik haram hukumnya, seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrika billahi faqad iftara isman azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.